Seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, berada dekat dengan Tuhan adalah satu-satunya hal yang paling indah di dalam kehidupan kita. Dan menyenangkan Tuhan, merenungkan firman-Nya adalah hal yang terindah yang bisa kita rasakan bersama dengan Tuhan. Mari kita akan datang, menikmati hadirat-Nya, merasakan kebaikan-Nya melalui pujian, melalui firman-Nya saat ini. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
bejana-bejana yang Kau bentuk itulah kerinduan kami Tuhan. Kami tak sanggup berjalan sendiri Tuhan. Pakailah kami Tuhan, pakailah kami Tuhan. Agar hidup kami menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. menyenangkanmu Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Sebab kami rindu Engkau Tuhan. Haleluya. Sebab kami merindukan-Mu. Amin. Bapa Surgawi, Engkaulah kerinduan kami. Engkau satu-satunya kerinduan kami yang terbesar. Kami rindu menyenangkan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Malam ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami semua agar kami mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, semua jemaat Immanuel. Bersyukur kita bisa bertemu lagi di Night Worship gereja kita yang setiap minggu memberkati kita dengan pujian dan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, malam ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul keuntungan dalam bersyukur. Sekali lagi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan sebuah judul yang saya berikan judulnya keuntungan dalam bersyukur.
Kebenaran firman Tuhan ini saya ambil dalam 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 13. Saya akan baca bagi Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 13 mengatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, kekuatan dalam bersyukur. Malam ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita bertanya dalam hati kita, mengapa kita harus bersyukur dalam keadaan hidup yang tidak mengenakan seperti ini, ya? Dalam keadaan pandemi seperti ini, banyak orang katakan masa-masa yang sulit, tetapi kita diminta untuk selalu bersyukur. Mungkin kita bertanya, kenapa kita diajar oleh firman Tuhan untuk bersyukur di masa-masa yang sulit seperti ini? Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita mengenai seorang pria yang pekerjaannya sehari-hari adalah penyapu jalan, ya. Dan suatu hari ia melihat seseorang yang melintas dengan mobil mewah, ya, di daerah itu, di tempat dia sedang bekerja menyapu jalan. Kemudian pria itu mulai berhayal, ya. Jadi dia mulai berhayal, dia berkata dalam hatinya, andai saya bisa hidup seperti orang yang ada di dalam mobil itu, pasti hidupku begitu indah dan sempurna, tidak capek seperti ini, ya. Bapak Ibu Saudara, di saat yang sama pria yang ada di dalam mobil itu, pria yang kaya raya itu, dalam persoalan yang rumit. Jadi dia lagi pusing, ya, dia lagi memikirkan bisnisnya yang mulai sepi, ya, mulai mengarah kepada keadaan yang bangkrut. Dan dia melihat bapak yang tadi menyapu ini, dan dia mulai berandai-andai, seandainya saya seperti bapak itu yang duduk memegang sapunya, bisa beristirahat, pasti hidupku akan jauh lebih bahagia. Bapak Ibu Saudara, kisah di atas menunjukkan pada dasarnya manusia itu tidak pernah puas dengan keadaannya dan tidak bersyukur dengan kehidupannya sebagai anugerah Tuhan. Seringkali kita beranggapan bahwa persoalan yang dihadapi, ya, lebih berat daripada persoalan orang lain. Kita suka membanding-bandingkan kehidupan kita. Kita tidak belajar untuk bersyukur untuk apa yang kita terima. Bapak Ibu Saudara, kita berpikir bahwa seandainya saya jadi dia, betapa bahagianya saya. Seandainya saya seperti orang kaya itu, maka saya tidak akan pernah merasa kesusahan. Kita suka membanding-bandingkan kehidupan kita, ya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang mungkin dalam keadaan yang sakit berat, ya, dalam persoalan yang rumit, dalam kesulitan, dalam pergumulan yang berat, bahkan mereka menyalahkan Tuhan. Mereka mengatakan, mengapa Tuhan mengizinkan saya mengalami ini? Tuhan tidak adil, Tuhan jahat dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berpikir seperti itu, maka saya katakan kita termasuk kategori orang-orang yang gagal meraih berkat dan janji Tuhan dalam hidup ini. Firman Tuhan ajar kita untuk bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mempelajari Alkitab, paling tidak kita akan mengetahui ada 3 berkat yang kita terima kalau kita bersyukur dalam hidup ini. Yang pertama adalah kepuasan. Tentunya kepuasan bukan karena berkat materi yang kita terima, banyaknya uang, rumah yang besar, ya, pekerjaan yang terus berhasil. Tapi kepuasan di sini berbicara karena ada Yesus sebagai sumber kepuasan yang sejati. Mungkin kita tidak punya rumah yang besar, kita tidak punya banyak uang, tapi kalau ada Yesus kita merasa puas. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, berkat dari kita bersyukur yaitu adalah sukacita. Sukacita bukan seperti rasa happy, ya, karena rasa happy ditentukan oleh
keadaan dari luar, tetapi sukacita ditentukan oleh pilihan kita sendiri. Kita tetap merasakan sukacita karena ada Yesus sekali lagi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah kita mengalami pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara ingat keuntungan dari bersyukur yaitu ada 3. Kepuasan, sukacita, dan kita mengalami pertolongan demi pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar dari Alkitab maka di dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 4 kita akan menemukan bagaimana orang Israel mereka tidak belajar bersyukur dalam kehidupan mereka. Mereka bersungut-sungut ya. Di dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 4 dikisahkan bagaimana mereka mendengar bahwa orang Kanaan itu orang yang besar-besar, orang yang kuat ya, dan mereka ketakutan, mereka menangis sejadi-jadinya. Mereka mengatakan kepada Musa, "Apakah kamu membawa kami untuk mati di dalam tanah Kanaan?" Mereka berencana mengangkat pemimpin yang akan membawa mereka kembali ke Mesir. Bapak Ibu Saudara, mereka bersungut-sungut. Mereka mempersalahkan Musa, bahkan mempersalahkan Tuhan. Kalau kita baca selanjutnya maka Tuhan sangat marah. Ya, mereka banyak ya dibinasakan mati di padang gurun karena mereka bersungut-sungut. Mereka tidak bersyukur. Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat kisah orang Israel. Kalau kita bersungut-sungut dalam kehidupan ini maka kita tidak akan meraih janji-janji Tuhan. Akan memperlambat jalan kita untuk sampai secepatnya kepada berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi belajarlah bersyukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur sebab Tuhan mengendaki hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita terus belajar bersyukur karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya percaya jika kita bersyukur dalam hidup ini, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam ini kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami untuk bersyukur dalam hidup ini. Ada keuntungan, ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan ketika kami belajar untuk bersyukur dalam segala situasi. Tuhan tolong kami agar kami menjadi orang-orang yang kuat dalam hidup ini, agar menjadi orang-orang yang berpikir lebih bijak. Apapun yang terjadi, kami tetap percaya bahwa Tuhan baik. Terima kasih Bapa di surga, inilah kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan malam hari ini, biarlah akan terus terngiang-ngiang dalam pikiran dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah menyaksikan Night Worship malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.